Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Melani dari kelas 10 TJK Tahuan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas materi dari bab 3 dari Mikrotik FKCNA, yaitu Networking Models. Ini adalah poin-poin yang akan saya sampaikan, ada 8 poin. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu konsep networking models. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses tertukar data tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan yang terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model. Nah, ini ada before open networking model exist dan after networking model exist. Nah, ini sangat beda sekali before dan afternya. Bisa kita lihat, sangat beda kan? Lalu lanjut ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, diutamakan yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi untuk memahami setiap networking. Nah, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi TCP/IP model tersendiri dari 4 layer, namun penerapan yang terjadi dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, ini membacanya itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Seperti yang pertama yaitu networking model, yang kedua internet, yang ketiga transport, dan yang keempat application. Nah, yang selalu lanjut ke materi yang ketiga yaitu TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, di sini ada 2 perbedaan dari TCP dan IDP. TCP lebih dapat diandalkan dan TCP juga digunakan untuk IP karena support error checking. Dan UDP itu lebih cepat penggunaannya dan juga digunakan untuk streaming game dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang dapat diadakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan. Yang kedua routing adalah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian networking layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuannya. Oke, yang selanjutnya yaitu TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang digunakan pada physical layer atau yang dibutuhkan. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Check Square, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, lalu ke materi yang ketujuh, yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layarnya. Adapun decapsulation, maka dari itu sebaliknya. Ini dia nama-nama TCP/IP message. Lalu ke OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami.
Lalu di materi yang ini terakhir OSI model layar, terdapat 7 lapisan layar pada OSI model. Ini adalah layar-layarnya, dan membacanya pun tetap dari bawah, tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.